Oke teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Ngotak. Oke, kali ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2024 sebagai persiapan untuk teman-teman ngikutin UTBK tahun 2025. Oke, di layar kita sekarang ada salah satu soal pengetahuan kuantitatif yang tipenya itu adalah menganalisis atau memahami suatu diagram alur atau skema gitu ya. Soal ini udah sering keluar nih, sekitar 2 tahun yang lalu juga udah ada gitu ya. 2 tahun belakang udah ada, 2024, 2023. Bahkan di tahun 2024 soal ini selalu keluar di setiap paket soal. Nah, nanti kita akan bahas beberapa soal dan ini adalah paket pertama. Oke. Di sini skema atau diagram alurnya ini digunakan untuk menyelesaikan 3 soal sekaligus. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan soal ini dengan baik, ini sangat menguntungkan ya. Akan sangat menguntungkan sekali. Oke. Tanpa basa-basi langsung kita kerjakan saja ya. Diagram berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 17. Oke, jadi kita diberikan suatu diagram. Kalau teman-teman cermati, di sini diberikan ada kata mulai sama selesai. Jadi bacanya itu dari yang mulai ini ya. Dari letak dia dimulai sampai dengan letak dia dikatakan selesai. Nah, letak dia selesai ini. Oke, dimulai ini kita memasukkan nilai X, nanti X itu akan memberikan suatu nilai Y, dan nilainya itu dengan mengikuti operasi yang diberikan, X per 2 tambahkan 4. Jadi kalau mengerjakan soal ini intinya teman-teman cukup ngikutin diagram panahnya saja gitu ya. Oke, langsung kita lanjut ke bagian keterangan. Notasi maksimum W, Y menyatakan bilangan terbesar di antara W dan Y. Jadi kalau ada notasi maksimum W dan Y, hasilnya itu adalah bilangan terbesar dari W dan Y tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau saya tuliskan maksimum dari 2,8, berarti nanti hasilnya adalah bilangan terbesar di antara 2 sama 8. Siapa yang terbesar? Angka 8 berarti nanti hasilnya. Gitu ya, itu maksud dari keterangan soal ini. Oke, kita lanjut lagi. Bilangan bulat K dan B memenuhi kedua pernyataan berikut. Jadi ada bilangan K dan B yang belum diketahui dan mengikuti aturan sebagai berikut. Jika input X sama dengan 4 menghasilkan Z sama dengan 20, sedangkan input X sama dengan 8 menghasilkan Z sama dengan 14. Oke. Di soal nomor 15 ini kita diminta mencari nilai B. Oke. Kalau dalam menyelesaikan soal UTBK itu diusahakan teman-teman semua bisa ngerjakannya itu dalam waktu 1 menit paling lama gitu ya. Jadi pas ngerjakan jangan sampai waktunya terbuang banyak. Oke, di sini untuk soal nomor 15 kita diminta untuk mencari nilai B. Sementara input X yang diberikan itu ada 2 buah, bisa X sama dengan 4 sama X sama dengan 8. Jadi supaya nggak buang-buang waktu, teman-teman lihat dulu alur dari diagramnya gitu. Mana nanti bagan yang bakalan memberikan nilai B. Jadi lihat di bagian mana yang terdapat nilai B di sana. Oke, kalau di sini tidak ada B, di sini tidak ada B, Y faktor dari 12. Nah, di sini ada B, di sini adanya huruf K. Karena ini minta adalah B, jadi kita usahakan supaya operasi atau pengerjaan kita itu nanti berhubungan sama bagian yang sebelah kanan sini. Nah, kira-kira input X mana yang kalau dimasukkan ke dalam diagram bakalan mengarah ke sebelah kanan sini, bukan ke sebelah kiri. Oke, coba buat mengetahuinya dari mana ya, kita cobakan dulu. Kalau X-nya 4 tadi hasil Z-nya sama dengan 20. Berarti supaya ke kanan, hasil dari Y-nya ini adalah harus bukan merupakan faktor dari 12. Bukan merupakan faktor dari 12. Nah, kita coba. Kalau X-nya sama dengan 4. Jika X sama dengan 4, kita ikutin diagram alur, Y-nya berarti sama dengan X per 2 ditambahkan dengan 4. Berarti nanti hasilnya jadi 4 per 2 ditambahkan dengan 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, hasil Y-nya 6. Sementara kalau Y itu adalah faktor dari 12, nanti diagram itu bergeraknya malah ke kiri gitu. Menghasilkan huruf K, bukan menghasilkan formula yang mengandung huruf K, bukan formula yang mengandung huruf B. Sementara kalau mau jawab ini kita harus menghubungkannya ke formula yang mengandung huruf B. Berarti jangan pakai X sama dengan 4, pakai yang satu lagi yaitu X sama dengan 8. Ya, gunakan yang X sama dengan 8. Untuk X sama dengan 8, kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan X per 2
ditambahkan dengan 4, berarti nilai Y-nya sama dengan 8 per 2 tambahkan 4, berarti sama dengan 8. Oke, dapat Y-nya 8. Kalau Y-nya 8, kita lanjut, apakah Y faktor dari 12? Ternyata tidak. Kalau tidak, langsung gerakkan ke kanan, ke tempat yang mengandung Z tadi. Z sama dengan Y dikalikan dengan B dibagi dengan 4. Oke. Sementara tadi kata soal, kalau X-nya kita masukkan 8, itu hasil Z-nya itu adalah 14. Langsung kita masukkan sini 14, Y-nya tadi kita udah punya, yaitu hasilnya 8, kalikan B per 4. Tinggal operasi aljabar ini kali ke sini, 14 kalikan dengan 4, 8 pindah ruas jadi bagi sama dengan B. Tinggal operasi aljabar, ini bisa saling membagi, hasilnya 2, tinggal 14 bagi 2, 7. Berarti nilai B-nya sama dengan 7. Sehingga jawabannya nanti adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Tadi kita udah dapat bahwa nilai B-nya itu adalah 7. Nah, sekarang di soal nomor 16 itu yang diminta adalah nilai dari K gitu ya. Karena tadi kita udah tahu buat dapetin si B kan kita harus bergerak ke kanan ya, ke arah yang menghasilkan angka yang bukan kelipatan 12. Nah, sekarang karena kita mau cari nilai si K, kita harus menggunakan nilai X yang bakalan menghasilkan kelipatan 12. Kalau tadi kita pakai yang X sama dengan 8, untuk nomor 16 ini kita gunakan X yang sama dengan 4. Kita gunakan X sama dengan 4. Oke. Kalau X sama dengan 4, kita gunakan X sama dengan 4, maka nanti nilai Y-nya kita ngikutin rumus yang ini. Y sama dengan X per 2 ditambahkan dengan 4, sehingga nanti dapat Y-nya adalah 4 per 2 tambahkan dengan 4 sama dengan 2 tambah 4, hasilnya adalah 6. Kita dapat nilai Y-nya 6. Nah, karena 6 itu adalah faktor dari 12, maka kita geraknya ke sini buat cari si W sekarang. W itu dapatnya dari mana? Dari K tambahkan dengan Y kalikan dengan 3. Karena Y-nya kita udah dapat, tinggal kita masukkan aja teman-teman. Berarti W sama dengan K tambah 6 kalikan dengan 3. Ingat, kalau dalam operasi itu selalu menggunakan kabataku ya. Berarti ini harus kita kalikan dulu. Berarti buat dapatkan W sama dengan K tambah 6 kali 3 hasilnya 18. Sehingga dapat nilai W-nya itu adalah K tambah 18. Nah, yang mau ditanyakan si nilai K-nya tuh. Nah, ternyata setelah kita dapat nilai W di sini, kita buat mendapatkan nilai Z itu dapatnya dari maksimum W, Y. Z sama dengan maksimum dari W, Y. Oke. Ternyata tadi di soal diberikan keterangan kalau X-nya kita gunakan 4, hasil Z-nya itu adalah 20. Berarti 20 sama dengan maksimum dari W, Y. W kita berapa? K tambah 18. Y kita berapa? Y kita 6. Oke. Ingat keterangan soal tadi. Soal mengatakan bahwa kalau ada keterangan maksimum W, Y, berarti nanti hasilnya itu adalah bilangan terbesar di antara kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang bilangan yang diberikan itu ada K tambah 18 sama angka 6. Ternyata hasilnya 20. Berarti yang berkemungkinan jadi bilangan terbesar itu adalah si 20 kan? Si 6 sudah pasti salah. Nah, berarti yang merupakan nilainya sama dengan 20 itu adalah K tambah 18. Jadi langsung kita ambil K tambah 18 sama dengan 20, sehingga nilai K-nya itu adalah 20 kurangkan dengan 18. Maka nilai K sama dengan 2. Oke, itu untuk nomor 16. Jawabannya itu adalah yang B. Oke, jawabannya itu adalah yang B. Nah, kini kita udah dapat nilai B-nya itu adalah 7. Di sini kita udah dapat nilai K-nya itu adalah 2. Kenapa harus ditulis? Karena nanti ini berpengaruh ke nomor 17. Jadi nanti di soal-soal UTBK, entah itu PK atau PM, teman-teman tuh kalau bisa ngerjakannya untuk tipikal soal yang berhubungan seperti ini, 15, 16, 17. Kalau bisa tuh urut dulu 15 duluan, terus 16 duluan, karena 17 duluan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada salah satu soal itu yang baru bisa dikerjakan kalau soal sebelumnya itu udah dapat jawaban. Contohnya di soal nomor 17 ini. Nah, si soal nomor 17 ini baru bisa diselesaikan kalau kita udah dapat nilai K sama B. Gitu. Kalau udah dapat nilai K sama B, nomor 17 ini sangat mudah untuk dikerjakan. Tinggal ngikutin alurnya. Yuk, tinggal kita kerjakan. Sekarang nomor 17.
Jika diberikan input X sama dengan 16, maka nilai Z yang dihasilkan adalah berapa? Ini tinggal kita masukkannya. Kalau X-nya 16, berarti ngikutin alur Y itu sama dengan X per 2 tambahkan dengan 4. Berarti sama dengan 16 bagi 2 tambahkan dengan 4. Hasilnya adalah 8 tambah 4. 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang 12 itu merupakan faktor dari 12 enggak? Jawabannya iya, ya. Kalau iya berarti kita bergerak ke sebelah kiri. Ya, kalau di diagramnya kita bergerak ke kiri, berarti ke sini. W sama dengan K tambah Y kali 3. Berarti W sama dengan K tambahkan Y kalikan dengan 3. K-nya tadi berapa? Di soal nomor 16 kita udah dapat nilai K-nya itu adalah 2, ya. Tinggal kita tulis, berarti 2 ditambahkan dengan 12 kalikan dengan 3. Ingat, dalam operasi dahulukan perkalian ya. Berarti ini hasilnya 36, sehingga W-nya itu dapatnya adalah 38. Nah, sekarang baru kita cari nilai Z-nya. Z-nya berarti ke arah sini ya. Z itu adalah maksimum dari W dan Y. Nah, maksimum W-nya berapa? W-nya 38 tadi. Y-nya berapa? 12. Nah, di antara 38 sama 12 yang terbesar siapa? 38. Berarti hasil akhirnya adalah 38. Jawabannya adalah yang D. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.